Tata cara wudhu dan doanya. Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin, salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudhu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Pada umumnya berwudhu dilakukan sebelum melaksanakan ibadah. Hal itu dilakukan karena ketika ibadah diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube Aswin Ahdir Bolano ini, agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Anda juga bisa melihat video lainnya terkait wudhu dari channel ini pada deskripsi video ini. Perintah melakukan wudhu sebelum melaksanakan salat tercantum pada surah Al-Maidah ayat 6, yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Al-Maidah 6 Tata cara wudhu dan doanya. 1. Syarat sah wudhu. Alangkah baiknya kita mengetahui syarat wudhu yang sah sesuai dengan hukum Islam. Berikut syarat sah wudhu. 1. Islam. 2. Tidak berhadas besar. 3. Menggunakan air yang suci dan menyucikan. 4. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudhu. 5. Tamyiz atau dapat membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. 2. Rukun wudhu. Dikutip dari buku Fiqh Islam karangan H. Sulaiman Rashid. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa fardu wudhu ada 6, di antaranya, 1. Niat. Hendaklah berniat menghilangkan hadas atau sengaja berwudhu. Bacaan niat wudhu sebagai berikut, saya berniat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu, wajib karena Allah Ta'ala. 2. Membasuh muka. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6 bahwa batas muka yang wajib dibasuh adalah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dahu sebelah bawah, lintangnya dari telinga ke telinga, seluruh bagian muka yang tersebut tadi wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuh semuanya. Menurut ahli fiqh, sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakan yang wajib, maka hukumnya juga wajib. 3. Membasuh dua tangan sampai ke siku. Maksud dari membasuh kedua tangan sampai ke siku adalah kita wajib membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku. 4. Menyapu sebagian kepala. Walaupun hanya sebagian kecil, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun, baik yang disapu itu kulit kepala atau rambut. 5. Membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Mencuci kaki kanan dan kiri mulai ujung jari kaki merata sampai mata kaki. Disunahkan sampai bawah lutut. 6. Menertibkan rukun-rukun di atas. Selain dari niat dan membasuh muka, keduanya wajib dilakukan bersama-sama dan didahulukan dari yang lain. Sunnah ketika berwudu. 1. Ketika berwudu mendahulukan anggota badan bagian kanan daripada kiri. Rasulullah SAW suka dengan anggota badan bagian kanan daripada anggota badan yang bagian kiri. Dari Aisyah R.A. Ia berkata, Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota kanan ketika memakai sandal, bersisir, bersuci, dan dalam segala halnya. Hadis riwayat Bukhari, 163, 2. Membasuh setiap anggota 3 kali, berarti membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, dan seterusnya. 3. Berturut-turut antara anggota. Maksud berturut-turut adalah sebelum kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh, sebelum anggota kedua kering, anggota ketiga sudah dibasuh, dan seterusnya. 4. Jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa karena berhalangan, misalnya sakit. 5. Tidak diseka, kecuali apabila ada hajat, umpamanya dingin. 6. Menjaga supaya percikan air itu jangan kembali ke badan. 7. Jangan berbicara ketika berwudu, kecuali ada hajat. 8. Bersiwak bersugi atau menggosok gigi, dengan benda yang kesat, selain bagi orang yang berpuasa sesudah matahari terbenam. Disunahkan juga bersuci pada waktu-waktu tertentu, di antaranya, 1. Ketika bau mulut berubah karena lapar atau lama diam dan sebagainya. 2. Ketika bangun dari tidur, sebab orang yang bangun dari tidur biasanya aroma mulutnya akan berubah. 3. Ketika salat. 9. Membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika berwudu. 10. Membaca doa dan syahadat setelah selesai berwudu. Tata cara dan urutan berwudu. 1. Membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan sebanyak 3 kali. 2. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali. 3. Memasukkan air ke lubang hidung sebanyak 3 kali.
4. Membaca niat dan membasuh wajah sebanyak 3 kali. 5. Membasuh kedua tangan kanan dan kiri hingga siku sebanyak 3 kali. 6. Membasuh kepala dan rambut sebanyak 3 kali. 7. Membasuh kedua telinga luar dan dalam. 8. Membasuh kaki kanan dan kiri hingga mata kaki. Doa setiap gerakan berwudu. Setiap gerakan wudu memiliki doa-doanya. Doa-doa itu dimulai saat melihat air, lalu dilanjutkan dengan doa berkumur, doa membasuh lubang hidung, doa ketika membasuh wajah, doa ketika membasuh tangan kanan dan kiri, dan yang terakhir membasuh kaki kanan dan kiri. 1. Doa ketika melihat air. Segala puji hanyalah bagi Allah yang telah menjadikan air suci lagi mensucikan. 2. Doa ketika membasuh telapak tangan. Ya Allah, peliharalah kedua tanganku dari perbuatan maksiat padamu. 3. Doa saat berkumur. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. 4. Doa saat membasuh lubang hidung. Ya Allah, berikan aku penciuman wewangian surga dan keadaan Engkau terhadap diriku yang selalu meridhoi. 5. Doa ketika membasuh wajah. Doa ini dibaca ketika membaca niat wudhu. Ya Allah, putihkan wajahku pada hari menjadi putih berseri-seri wajah kaum muslimin dan menjadi hitam legam wajah-wajah orang kafir. 6. Doa ketika membasuh tangan kanan. Ya Allah, berikanlah kepadaku kitab amalku dari tangan kananku dan hisaplah aku dengan penghisaban yang ringan. 7. Doa ketika membasuh tangan kiri. Ya Allah, jangan Engkau berikan kepadaku kitab amal dari tangan kiriku atau pada belakang punggungku. 8. Doa ketika mengusap rambut kepala. Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku dari atas api neraka. 9. Doa membasuh kedua telinga. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti sesuatu yang terbaik. 10. Doa membasuh kaki kanan. Ya Allah, jadikanlah segenap langkahku sebagai usaha yang disyukuri, sebagai penyebab terampuninya dosa dan sebagai amal yang diterima. Ya Allah, mantapkanlah telapak kakiku saat melintasi jembatan Siratal Mustaqim, kelak di hari ketika banyak telapak kaki yang tergelincir. 11. Doa membasuh kaki kiri. Ya Allah, jangan Kau gelincirkan langkah pendirianku pada jalan neraka pada hari digelincirkannya langkah pendirian orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. 12. Doa setelah selesai melakukan wudhu yang berbunyi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Tata cara wudhu dan doanya.